Perkenalkan, nama saya Andika Ditya Nugraha, NIM 1116. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum wawasan agribisnis itu tentang konsep sistem dan mata rantai agribisnis. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sistem. Sistem merupakan penggabungan objek-objek yang disatukan dalam suatu bentuk interaksi dan interdependensi secara reguler. Pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bebas yang akan membentuk satu kesatuan, serta perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau keseluruhan. Lalu ada unsur sistem. Unsur atau komponen atau bagian sistem yang mempunyai fungsi tertentu, tujuan yang bisa mengikat komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan, totalitas atau keseluruhan. Agribisnis sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem pembinaan, yaitu lembaga penyuluhan, serta subsistem sarana dan prasarana, yaitu bank dan koperasi. Dua subsistem ini akan menopang 4 subsistem lain, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem agroindustri, serta subsistem pemasaran. Lalu apa itu subsistem pembinaan? Subsistem pembinaan merupakan salah satu tugas aparatur birokrasi pemerintah untuk menciptakan subsistem sarana dan prasarana. Subsistem ini akan menunjang para petani dengan memberikan pinjaman pendanaan bagi usaha petani tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emwi Difahmi Qurani, NIM 1115, Prodi Agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan agribisnis. Lingkungan agribisnis adalah suatu sistem pengambilan keputusan dengan mempengaruhi keadaan agroekosistem. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal sendiri memiliki kekuatan petani berkomitmen tinggi untuk tetap melaksanakan pertanian organik yang memiliki sertifikat organik serta produk yang dihasilkan bermanfaat. Kelemahannya keterbatasan keterampilan teknologi pengolahan dan modal terbatas. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama lingkungan kebijaksanaan kelembagaan pemerintah, yaitu peningkatan teknologi pengolahan pupuk, kebijaksanaan peraturan, dan komoditas pertanian adalah padi. Ancamannya adalah keuangan atau modal pedesaan kurang, tidak adanya badan berkelanjutan. Yang kedua adalah lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang sangat strategis dan keadaan iklim yang baik serta tanggapan positif di masyarakat. Ancamannya adalah masih tetap menggunakan pupuk kimia sehingga dapat merusak kelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi bisnis, yaitu terbukanya pasar, sudah terjalin kemitraan dan keinginan petani untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Ancamannya adalah infrastruktur yang terbatas serta teknologi yang kurang optimal. Yang keempat adalah lingkungan sosial budaya, yaitu adalah penerapan nilai-nilai panen dengan cara gotong royong, adanya kekentalan nilai-nilai budaya tersebut di masyarakat. Dan ancamannya adalah tingkat kemampuan petani untuk budidaya padi organik tersebut masih kurang dan kebiasaan petani menjual langsung kepada tengkulak atau warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umam, NIM 1136. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajerial dalam agribisnis. Yang pertama, konsep dasar manajemen. Manajemen merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap organisasi atau perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerja sama orang-orang dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian fungsi dari manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengkoordinasian dan penyusunan staf. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Perencanaan agribisnis.
Perencanaan agribisnis merupakan suatu sistematis untuk mencari alternatif baru disertai dengan perhitungan konsekuensi finansial terhadap hasil dan biayanya. Nah, tahapan perencanaan agribisnis yang pertama meliputi mencari alternatif. Yang kedua, menghitung rentabilitas dan melakukan analisis perencanaan. Nah, selanjutnya titik tolak perencanaan agribisnis. Yang pertama adalah tanah yang paling langka. Yang kedua, tenaga kerja paling langka. Yang ketiga, modal paling langka. Kegiatan perencanaan agribisnis yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pasar. Yang kedua, identifikasi kebutuhan industri hilir. Yang ketiga, identifikasi jaringan ketersediaan agroinput. Yang keempat, identifikasi jaringan ketersediaan modal usaha. Yang kelima, penyusunan pola usaha tani yang memiliki keunggulan kompetitif komoditi. Yang keenam, perencanaan modal dan pengajuan kredit. Yang ketujuh, perencanaan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang wawasan standarisasi, GMP, GHP, dan GAP dalam pertanian. Yang pertama, wawasan standarisasi. Wawasan standarisasi merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Wawasan standarisasi disusun sebagai alat untuk mencegah tersingkirnya sebuah produk dari pasar. Selanjutnya, GMP atau Good Manufacturing Practice. Good Manufacturing Practice merupakan suatu pedoman yang menjelaskan cara mengolah hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Ruang lingkup GMP meliputi lingkungan sarana pengolahan dan lokasi, bangunan dan fasilitas unit usaha, peralatan pengolahan, fasilitas dan kegiatan sanitasi, sistem pengendalian hama, higien karyawan, pengendalian proses, manajemen pengawasan, dan pencatatan dokumentasi. Selanjutnya yaitu GHP atau Good Handling Practice. GHP merupakan pedoman umum dalam melaksanakan pasca panen secara baik dan benar, sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu. Ruang lingkupnya meliputi panen, penanganan pasca panen, standarisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan dan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah GAP atau Good Agricultural Practice. GAP atau Good Agricultural Practice merupakan teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Tujuan penerapan GAP antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, dan yang terakhir adalah memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Tahapan pelaksanaan GAP adalah sosialisasi GAP, penyusunan dan perbanyakan SOP budidaya, penerapan GAP budidaya, identifikasi lahan usaha, penilaian lahan usaha, kebun atau lahan usaha tercatat, dan yang terakhir adalah penghargaan lahan usaha GAP. Saya Didi Novianto, NIM 1131. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami tentang agribisnis tembakau Virginia melalui pola kemitraan antara petani dan PT Batik Indonesia.
Nah, dapat kita ketahui pola kemitraan yang tadi tersebut yaitu ada PT BAT Indonesia, ada petani, ada penyandang dana, dan pemerintah. Peran PT BAT. Nah, di sini peran PT BAT yang pertama adalah agen teknologi. PT BAT menjadikan upaya pengembangan teknologi dengan melakukan percobaan sendiri maupun dengan mengadaptasi penemuan-penemuan yang baru. Yang kedua, penjamin pasar. Yang ketiga, mencari dana. Yang keempat, agen pembayaran kredit. Peran petani yang pertama selaku penanam tembakau. Petani mengusahakan tembakau mendapat produksi sesuai jumlah yang mungkin yang secara ekonomis bisa dibesarkan hasil tembakaunya kepada PT BAT sebagai mitra kerja atau pengelola. Yang kedua, produsen tembakau. Ketiga, pengembangan pertembakauan. Yang keempat, penanggung jawab pengembalian kredit. Peran pemerintah. Selaku pemerintah juga memiliki peran sebagai pembina pembangunan dan pengembangan pertembakauan, juga sebagai pengayom. Pemerintah adalah pemberi iklim usaha yang positif dan mendorong pertumbuhan usaha dan memberikan arahan dan informasi yang diperlukan. Peran penyandang dana. Yang pertama ada penyediaan dana. Penyediaan dana mendatangi perjanjian kerjasama dengan PT BAT dan menyalurkan kredit melalui PT BAT secara bertahap. Yang kedua penilai kelayakan usaha tani. Nah, dapat disimpulkan dengan pola kemitraan banyak menimbulkan keuntungan yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang ikut serta di dalamnya, seperti petani sebagai mitra usaha memperoleh alih teknologi penguasaan tembakau dari PT BAT secara langsung dan berkesinambungan.